Ciko berbeda, tapi sama Bang Ciko ini sahabat baik, nggak pernah kami berselisih paham. Perbedaan pilihan itu kan saling menghormati. Ya. Apalagi di hari-hari baik. Jadi kalau hari ini Ketua TKN bersilaturahmi ke rumah Ibu Mega, saya kira itu sudah sangat bagus. Patut kita acungi jempol itu. Artinya proses demokrasi biarlah berjalan dengan apa adanya. Hubungan silaturahmi tetap kita pupuk, tetap kita jaga. Itu ditunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Tapi bawa pesan apa nih setelah ketemu Bu Mega? Ya saya kira kalau habis kontestasi Pilpres ini ada komunikasi lanjutan, kemudian ada saling mengunjungi, ada pembicaraan-pembicaraan, saya kira itu batas-batas normal aja Mbak, sehingga kalaupun nanti ada yang mau bergabung atau saya kira begini, belum pada posisi mau bergabung tidak bergabung ya, tapi sesama kalaupun kita tidak dalam satu posisi bukan berarti silaturahmi itu harus putus, enggak ya. Karena negeri ini butuh komitmen kita semua. Dan kalau misalkan ada yang mau bergabung ya tentu itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya, dan insya Allah nanti akan ditetapkan sebagai presiden yang akan dilantik. Nah, tapi proses komunikasi berjalan seperti sekarang, sekali lagi bagi PAN itu sangat mengapresiasi, dan inilah bentuk kedewasaan kita dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara. Berbeda pilihan boleh, tapi salaman tetap jalan gitu. Mas Ciko, tadi pertemuannya ada perbincangan politik nggak sih yang Mas Ciko dengar? Saya kebetulan tadi datangnya jam 2 kurang, jadi kayaknya saya ketelisep dengan Mas Rosan ya, jadi nggak sempat nguping apa yang dibicarakan. Tapi pada prinsipnya gini, kita kan ini bangsa ini seperti disampaikan oleh Bung Yandri, sahabat saya tadi, bahwa memang ini menjadi adat dan budaya kita, apalagi di hari baik seperti Idul Fitri di bulan Syawal ini ya, saling silaturahmi itu hal-hal yang biasa dan tidak melulu harus membicarakan tentang terkait politik. Dan saya meyakini walaupun saya tidak mendengar pembicaraannya, tapi menurut saya yakin bahwa masih dalam tataran halal bihalal dan silaturahmi biasa. Dan ini saya rasa suatu hal yang wajar, apalagi Mas Rosan dan Mbak Puan juga udah saling mengenal, bahkan mungkin sebelum beliau masuk ke arena politik. Begitu juga saya juga mengenal Rosan udah 30 tahun. Kalau melihat pertemuan yang direncanakan antara Prabowo dan juga Megawati, kalau Mas Adi Prayitno membacanya seperti apa? Pertemuan ini tujuannya seperti apa? Karena tadi kalau Pak Basara bilang kan tidak melulu soal koalisi. Saya kira memang ini soal rencana pertemuan yang sangat spesial. Apapun judulnya, Megawati ini adalah ketua umum partai politik yang per hari ini ditetapkan sebagai pemenang pileg sekalipun pilpresnya kalah. Jadi karena itulah Mbak Cynthia, beberapa hari ini kan memang kita disibukkan soal rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Mega. Ada sesuatu yang spesial dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Misalnya Prabowo Subianto bertemu dengan Pak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu tidak heboh. Kemudian dikaitkan rencana ketemu dengan misalnya PKB dan PKS tidak heboh. Ini ada eksepsional, ada pengecualian. Ketika Prabowo ada isu dan rencana bertemu dengan Megawati, ini luar biasa. Karena memang Bu Megawati ini adalah ketua umum partai yang saat ini kalah pilpres tapi pilegnya menang. Jadi dalam konteks itulah kemudian pertemuan dua tokoh ini menjadi penting untuk ditunggu. Yang kedua, ini tentu adalah satu pertemuan yang memang dikaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan Pak Jokowi secara umum, bahwa Prabowo Subianto dan Megawati tidak ada persoalan. Saya kira semua orang sudah tahu. Sekalipun kedua sosok ini gitu ya, sejak 2014 yang lalu hingga 2024 ini pun saling bersaing satu sama yang lain, baik di pileg ataupun di pilpres. Tapi memang nuansa politik dan nuansa kebatinannya memang tidak ada tembok yang kemudian cukup tebal yang bisa memisahkan keduanya. Tapi dalam konteks itulah kemudian ini kan seakan-akan ketika Megawati membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Prabowo Subianto, kan publik bertanya kenapa kemudian pintu itu juga tidak dibuka untuk kepada Pak Jokowi. Ini yang kemudian ramai. Makanya ada dua penafsiran. Jangan-jangan memang rencana pertemuan ini hanya murni pertemuan antara kedua tokoh ini, nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat mungkin akan menjadi bridging yang akan menjembatani soal bagaimana ke depan bisa mempertemukan antara Jokowi dan Bu Megawati. Kan di situ yang ramai.
Apakah di kemudian hari akan terjadi persoalan koalisi dan seterusnya? Saya kira itu persoalan. Tapi kalau menurut Mas Adi sendiri, Pak Roslan ketemu Megawati hari ini juga apa sampai 2 kali? Apakah memang ada pesan yang begitu penting untuk disampaikan? Saya kira ini atau justru alot? Saya kira ini semacam prakondisi sebenarnya soal bagaimana mendesain pertemuan antara kedua tokoh ini. Kenapa misalnya kemarin Puan Maharani ditugaskan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Kenapa hari ini misalnya Roslan juga ketemu dengan Megawati? Ini kan semacam bagaimana mempertebal soal kemungkinan mempertemukan antara kedua tokoh penting ini. Entah kapan teknisnya, apakah di suasana lebaran ataukah setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi saya itu tidak terlampau penting. Yang paling penting adalah bagaimana kedua tokoh ini bertemu dulu, baru kemudian bicara hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saya membaca mempertemukan Prabowo dan Megawati ini nggak gampang. Harus ada. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto ini heboh dibahas oleh publik, baik itu di kalangan masyarakat, para elit politik, dan juga para pengamat politik. Mereka membahas bagaimana dengan pertemuan kedua pemimpin ini, yaitu Prabowo Subianto selaku sebagai capres pemenang berdasarkan hasil KPU yang telah diumumkan oleh KPU dengan Ketua PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini sedang dibahas apakah nantinya ketika dilakukan satu pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri berpeluang PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi atau bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya, tentu ya sesuai dengan nanti perbincangan mereka. Dan ini juga adalah salah satu isu yang hangat dibicarakan, dan banyak yang menduga bahwa ketika dilakukan satu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto, maka sudah pasti ketika pertemuan itu hal yang baik dan dibicarakan dengan hal yang baik dengan kepala dingin, maka pasti Ibu Megawati memberikan peluang kepada Prabowo supaya mereka bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto. Dan kita tahu juga bahwa Prabowo Subianto ketika dia bertemu dengan Surya Paloh, maka setelah dia bertemu dengan Surya Paloh, maka ada keinginan dirinya supaya bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, ini tinggal menunggu dari waktu dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan beberapa hari kemarin juga diisukan bahwa Ibu Megawati menugaskan Puan Maharani untuk menjadi jembatan untuk pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Nah teman-teman, bagaimana dengan Ganjar Pranowo yang menggulirkan hak angket atau memunculkan isu hak angket di DPR nantinya? Dan tentu itu pasti tidak akan berjalan ketika hubungan dari Megawati dengan Prabowo ini sudah berjalan dengan baik atau komunikasi dibangun dengan komunikasi yang baik, maka itu pasti akan gagal karena partai terbesar di parlemen itu adalah PDI Perjuangan. Dan tentu ya sesuai dengan perkataan Ibu Megawati nantinya, apakah hak angket ini akan dilanjutkan atau tidak, terlebih lagi ya anaknya Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Nah teman-teman, kita lihat pertemuan Prabowo dan Megawati lebih berpeluang ketimbang dengan Jokowi. Nah, memang diisukan juga bahwa Jokowi juga ingin bertemu dengan Ibu Megawati di dalam suasana lebaran ini. Akan tetapi masih belum terrealisasi inisiatif hal tersebut, dan mungkin juga ya memang benar apa yang disampaikan di sini, ya pertemuan antara
karena mungkin ya dulu itu Ibu Megawati sudah menganggap Jokowi itu sebagai anaknya yang selalu dia perjuangkan. Akan tetapi oleh karena Pak Jokowi memiliki keinginan yang lain di Pilpres tahun 2024 ini, supaya anaknya Gibran Rakabuming Raka yang masih belum cukup umur yang sebenarnya, maka dipaksa untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan kita tahu bahwa Prabowo Subianto adalah lawan politik dari PDI Perjuangan, karena Ganjar Pranowo telah diusung oleh PDI Perjuangan untuk menjadi capresnya. Nah, teman-teman, apakah nantinya akan juga ya Ibu Megawati bertemu dengan Jokowi? Nah, tentu kita lihat nanti ke depannya bagaimana situasi politik. Karena situasi politik di Indonesia ini ya tidak bisa kita memprediksinya apakah ini benar-benar bermusuhan selamanya atau tidak. Karena sesuai dengan kepentingan pribadi, ya, kepentingan kelompok, ya, ketika apa yang diinginkan oleh kelompok yang satu dengan kelompok yang satu saling menguntungkan, maka mereka mengadakan satu persahabatan atau mengadakan satu kerjasama. Tetapi ketika salah satu pihak tidak diuntungkan, maka mereka tidak ya berjalan bersama-sama lagi. Nah, itulah situasi-situasi politik yang ada di negeri ini. Nah, kita tahu di sini dikatakan bahwa sejumlah pengamat politik mencermati rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut peneliti politik Populus Center Usep Saipol Ahyar, rencana tersebut berpeluang kuat terrealisasi ketimbang upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menemui Ibu Megawati. Menurut Usep, sinyal rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo kepada lawan politiknya, terutama PDIP, amat besar. Kemungkinan berbalas karena kedua partai membutuhkan hubungan yang resiprokal. PDIP butuh Gerindra untuk amankan kursi ketua DPR dan Gerindra butuh PDIP. Ya, teman-teman, kita lanjut. PDIP butuh Gerindra untuk amankan kursi ketua DPR dan Gerindra butuh PDIP untuk melanjutkan kebijakan saat Prabowo memerintah nanti, kata Usep saat dihubungi Ahad 14 April 2024. Nah, di sini saja kita sudah mengetahui bagaimana situasinya, yaitu saling membutuhkan. Artinya ketika saling membutuhkan, maka itu secara otomatis saling menguntungkan. Ya, hubungan resiprokal ini Usep melanjutkan memiliki peluang besar lantaran posisi PDIP tengah terancam dengan adanya dugaan upaya merevisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 yang bakal dilancarkan Partai Golkar. Pada pemilu 2024 ini suara Partai Golkar meningkat dari pemilu 2019 lalu. Saat ini Golkar menjadi partai yang mendapatkan suara tertinggi setelah PDIP. Partai Banteng mewaspadai manuver Golkar untuk merebut kursi ketua DPR lewat revisi Undang-Undang MD3. Apalagi, kata Yusuf, Golkar pernah berhasil merevisi Undang-Undang MD3 dan menggeser kursi ketua DPR dari cengkraman PDIP, sehingga pertemuan Megawati Prabowo lebih besar peluang terjadi karena kedua partai saling membutuhkan, kata dia. Sementara upaya Jokowi untuk menemui Megawati, kata dia, terlihat sangat kecil. Terlebih PDIP telah mensyaratkan bekas gubernur Jakarta itu untuk menemui pengurus ranting PDIP terlebih dahulu sebelum menemui Megawati. Nah, teman-teman, ya, ternyata peluang antara untuk bertemu Prabowo Subianto dengan Megawati itu berpeluang besar daripada pertemuan Ibu Megawati dengan Presiden Jokowi yang sedang menjabat sekarang. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda bagaimana dengan situasi politik yang sedang kita saksikan bersama ini di tahun 2024 ini.